Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla wa dhalla zilna wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala yajal alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kajian kitab Hayatus Sahabah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di bab yang ke-8, yaitu terkait dengan sedekah dan bagaimana Rasulullah SAW memberikan dorongan atau motivasi kepada para sahabat ridwanullah alaihim sehingga mereka begitu rupa sanggup untuk menyedekahkan hartanya. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang ketika Rasulullah SAW tidak memiliki apapun, kemudian Rasulullah SAW diminta, maka Rasulullah SAW tidak pernah menolak. Termasuk diantaranya dalam pembahasan sebelumnya kita sudah singgung bagaimana nubuwah Nabi, bagaimana nubuwah Nabi. Kemudian kita contohkan beberapa karamah yang dimiliki oleh aulia Allah terkait dengan keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan pada saat mereka tidak ada, tetapi kemudian ketiadaan itu Allah cukupkan untuk memenuhi hajat saudaranya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang as-sadaqatu qissatu Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fi dzalika. Jadi tentang sedekah dan bagaimana kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma terkait dengan ini. Akhraja Abu Nu'aim fil Khilyah. Ya, sebelum kita mulai, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita semua, dan tentu saja untuk kelancaran ya, proses renovasi atau pembangunan masjid tercinta ini, masjid kita. Ala diniyah wal kunniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Akhraja Abu Nu'aim fil Khilyah. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitabnya Khilyatul Auliya. Anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri. An Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatihi fa akhfaha. Jadi di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitabnya Khilyatul Auliya dari Al-Hasan Al-Basri yang isinya adalah anna Abu Bakr as-Siddiq, bahwa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, menghadap pada Rasulullah bisadaqatihi, dengan membawa sedekahnya. Fa'akhfaha, Abu Bakar itu datang membawa sedekah kepada Nabi, kemudian sedekahnya itu disembunyikan, tidak dinyatakan dengan terang-terangan, tidak diumumkan, tidak disampaikan, tapi disembunyikan. Fa'akhfaha, faqala, Abu Bakar mengatakan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, hadihi sadaqati, ini sedekahku ya Rasulullah. Walillahi indi ma'adun, katanya. Walillahi, dan hanya kepada Allah atau hanya untuk Allah. Indi ma'adun, aku punya maksud. Artinya bahwa sedekah ini aku maksudkan hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sedekahnya itu tidak didemonstrasikan, tidak diumumkan, hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang menerima.
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seperti itu, walillahi indi ma'adun. Jadi ini murni aku maksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Wajah Umar radhiyallahu anhu bi sadaqatihi. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq datang, lalu kemudian Umar datang dengan membawa sedekahnya. Fa'adharaha, bedanya kalau Abu Bakar tadi itu fa'akhfaha, disembunyikan, tidak didemonstrasikan. Giliran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, fa'adharaha, sedekahnya Umar ini didemonstrasikan. Nah, ini faqala, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi sadaqati, ini adalah sedekahku, wali indallahi ma'adun. Nah, jadi kalau kalimat Abu Bakar tadi mengatakan walillahi indi ma'adun, ya. Kemudian Umar mengatakan wali indallahi ma'adun, aku punya maksud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima sedekah ini ada dua model. Model yang pertama itu adalah model Abu Bakar yang sedekah tidak didemonstrasikan. Model yang kedua adalah model Umar yang sedekah didemonstrasikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan komentar dalam hal ini. Nah, ini juga nanti menjadi contoh. Jadi karena itu kalau ada pertanyaan bagaimana hukumnya, ya misalnya ada orang wakaf diumumkan atau ada, nggak apa-apa. Ya itu termasuk fadharuha tadi. Ya itu termasuk fadharuha tadi. Yang penting kemudian tidak boleh riya. Nah, ini. Jadi bahkan kalau kita merujuk kepada ayat-ayat tentang zakat, zakat itu karena ini kewajiban justru harus diumumkan, ya kan, harus diumumkan. Nah, kenapa demikian? Karena itu kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban itu didemonstrasikan itu tujuannya tentu pertama karena orang ini punya kewajiban sehingga orang tahu bahwa ini sudah gugur kewajibannya. Yang kedua, untuk mendorong orang lain yang belum menjalankan kewajiban supaya dia menunaikan kewajiban. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang sering memicu perdebatan. Karena yang satu mengatakan bahwa sedekah itu yang baik harus disembunyikan. Memang banyak hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan seperti itu. Ya, banyak hadis kalau orang itu sedekah tangan kanannya, tangan kirinya nggak boleh tahu. Itu hadis seperti itu banyak sekali. Tapi ini sebenarnya semua konteksnya nanti terkait dengan keikhlasan, terkait dengan tidak bolehnya riya ketika kita melakukan amalan. Ya. Nah, kalau orang itu dia bisa menjaga keikhlasannya, dia tidak riya melakukan itu. Nah, kita melihat orang selevel Umar tentu ini sudah lewat lah perkara yang terkait dengan masalah riya, masalah sum'ah, masalah ujub dan sebagainya. Ini insya Allah sudah lewat, ya. Nah, tapi yang menarik dari peristiwa tadi itu adalah dua model. Yang satu fa'akhfaha, tidak didemonstrasikan. Yang satu fa'adharoha, ditampakkan. Nah, komentarnya Rasulullah cuma begini. Rasulullah tidak komentar cara mereka bersedekah, tapi yang dikomentari Rasulullah adalah sesuatu yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, kata Rasulullah, wa tartaqasaka bighairi watrin. Ini kiasan. Wa tartaqasaka bighairi watrin. Jadi watara itu maknanya ganjil, ya. Jadi kalau diartikan harfiahnya, ya kamu membuat ganjil busurmu tapi tidak bisa ganjil, ya. Ma baina sadaqatukuma, di antara sedekah kalian berdua, kama baina kalimataikum, sebagaimana dua kalimat kalian berdua. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Rasulullah ini? Rasulullah itu maksudnya begini, kamu itu maunya pengen menyaingi Abu Bakar. Itu bahasa Rasulullah. Cuma Rasulullah kan nggak mengatakan terus terang gitu. Bahasanya itu bahasa kiasan. Ini halusnya perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, halusnya perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu mengatakan dengan kalimat kiasan. Yang dimaksud oleh Nabi tadi adalah kamu itu ingin mengalahkan Abu Bakar, ingin menyaingi Abu Bakar dalam hal sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu nggak bisa.
Kamu nggak bisa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi kenapa nggak bisa? Karena di dalam syarah penjelasan ini, di sini disebutkan li'anna mu'addi kalami Abu Bakar, li'anna mu'adda kalami Abu Bakar radhiyallahu anhu anna Allah wa maqsudi la ibrah ala ghair wa mu'adda kalami Umar radhiyallahu anna maqsudi indallah wal awad al akhrawi. Jadi kalau tadi kalimatnya itu, ya kalimat yang disampaikan tadi terkait dengan Abu Bakar dan Umar, kan tadi Rasulullah ketika mereka menyatakan pada Nabi itu kan kalimatnya sudah berbeda, itu satu. Yang kedua, tentang kalimat watarta qasaka bi ghairi watrin tadi itu dikomentari di sini. Jadi Umar itu ingin mendahului Abu Bakar dalam hal sedekahnya tadi, ya. Di sini disebutkan kina ya anak Umar arada yasbiqa Abu Bakrin falam yaktir ala dalika, dia tidak mampu untuk mendahului Abu Bakar. Kenapa tidak mampu? Karena ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, pertama, tentu kalau kita bicara ya dari segi kualitas, Abu Bakar itu menyedekahkan hartanya lebih banyak daripada Umar. Nah ini, Abu Bakar menyedekahkan hartanya lebih banyak daripada Umar. Nah kemudian yang kedua, kita bisa melihat ketika Abu Bakar itu menyembunyikan sedekahnya tadi, boleh jadi itu yang dikatakan bahwa Umar tidak bisa mengalahkan Abu Bakar, ya. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar tadi itu. Lalu kemudian kalimat berikutnya ketika Umar mengatakan wali dan aku memiliki indallahi ma'adun. Apa maksudnya Umar yang berbeda dengan Abu Bakar tadi? Nah ini yang nanti juga menjadi penilaian Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan mabana sadaqatukuma, apa yang diantara sedekah kalian berdua itu dari segi nilainya itu apa disampaikan Abu Bakar jauh lebih banyak. Kama baina kalimataikuma, begitu juga kalimatnya Abu Bakar dengan Umar juga berbeda. Abu Bakar mengatakan walillahi indi ma'adun, maksudnya di sini dijelaskan bahwa annallahu wa maksudi, aku ini mensedekahkan maksudku hanya Allah saja, tidak ada yang lain, ya. Sedangkan kalimatnya Umar yang mengatakan wali indallahi ma'adun, wali indallahi ma'adun, sekilas hampir mirip, tapi Rasulullah SAW menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan kalimat Umar wali indallahi ma'adun itu maksudnya adalah anna maksudi, bahwa tujuanku indallah di Allah wal awad al akhrawi, yaitu aku ingin mendapatkan balasan akhirat. Nah, jadi kalimatnya Umar berbeda dengan kalimatnya Abu Bakar. Abu Bakar melakukan itu tidak memikirkan balasannya apa di sisi Allah, pokoknya tak serahkan kepada Allah, selesai. Allah mau kasih balasan seperti apapun urusannya Allah. Nah, itu kira-kira begitu. Yang satu mikir ini tak kasihkan, ya, dan aku ingin mendapatkan balasan di sisi Allah. Sebenarnya hampir mirip, ya, hampir mirip. Cuma apa yang disampaikan Abu Bakar itu kelihatan lebih, ya, kalau bahasanya siapa namanya Rabi al-Adawiyah itu, jadi melakukan amal itu betul-betul kalau Abu Bakar tadi itu murni ridwan Allah, untuk mendapatkan ridhanya Allah, nggak mikir nanti mau dibalas apa sama Allah, urusannya Allah, pokoknya yang penting Allah ridho. Nah itu yang pertama. Nah yang satu masih mikir betul ini untuk Allah, tapi kemudian mikir semoga Allah memberikan balasan dengan apa yang diberikan tadi, dengan balasan di akhirat. Nah jadi ini dua kalimat yang berbeda, kemudian dua nilai sedekah yang berbeda, dua praktek sedekah yang berbeda. Rasulullah memberikan komentar tadi, bukan menyalahkan, tapi Rasulullah ingin membuat perbandingan dari dua orang terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar tadi. Nah dari sini tadi yang kita sampaikan, makanya kemudian orang-orang sufi tadi, ya, seperti Rabi al-Adawiyah, ketika kita sampaikan tadi itu menjadikan amal itu pokoknya sudah karena Allah saja, nggak usah mikir nanti amalnya itu mau dibalas apa, ya kan, karena urusan balas itu kan urusannya Allah, kita nggak bisa dikte Allah, gitu. Kita tidak bisa mendikte Allah, urusan nanti Allah mau balas seperti apa itu urusannya Allah. Nah urusan kita itu adalah melakukan amal sebanyak-banyaknya
melakukan amal yang sebaik-baiknya, dan semuanya itu murni semata-mata karena Allah. Itu urusan kita, ya kan? Itu urusan kita. Makanya kalau kita bisa seperti itu, kita nggak peduli dengan penilaian orang lain. Orang lain mau menilai amal kita seperti apa, urusan mereka. Ya, urusan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting, ya, bagaimana menjernihkan hati tadi itu. Ya, bagaimana menjernihkan hati, bagaimana membersihkan hati kita tadi itu dari amal, ya, yang kita laksanakan tadi itu, supaya amal kita itu betul-betul semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Yusuf Al-Kandahlawi, ya. Beliau mengatakan qala Ibnu Katsir isnadu zayyid. Isnadnya menurut Ibnu Katsir, kata beliau, ini adalah jayyid, dan Ibnu Katsir ini adalah al-hafidh, muridnya Ibnu Taimiyah, ya. Saudara seperguruannya Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa yu'addu minal mursalat, dan ini, ya, dianggap atau dinilai sebagai hadis-hadis mursal. Kada fil Muntakhab, begitulah riwayat ini disebutkan di dalam kitab Al-Muntakhab. Kemudian riwayat berikutnya yaitu ishtira Utsman radhiyallahu anhu bi rumah wa ja'aluha shadaqatan lil muslimin. Ini contoh yang lain, ya, bagaimana sedekahnya para sahabat. Akhraj Ibnu Adi wa Ibnu Asyakir an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Adi dan Ibnu Asyakir telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ketika awal hijrah kaum muslimin mengalami kesulitan logistik. Ya, bayangkan mereka berangkat dari Mekah, mereka tinggalkan semua hartanya, kemudian mereka menuju Madinah, mereka tidak punya siapa-siapa kecuali saudara seakidah, yaitu orang-orang Ansor. Kemudian pada saat di Madinah itu ternyata ada kekurangan logistik, ya, kekurangan air dan sebagainya. Kalau soal tempat tinggal, seperti kita tahu di dalam pembahasan sebelumnya kita pernah sampaikan bagaimana Rasulullah melakukan mu'akhah, bagaimana Rasulullah mempersaudarakan orang Ansor dan orang Muhajirin, sehingga saking luar biasanya persaudaraan mereka sampai yatawaras bainahum, mereka bisa saling mewarisi, sampai kemudian turun ayat mirath, ayat tentang waris, ya, yang melarang mereka. Itu luar biasa. Ya, kita masih ingat bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf, ya, dengan Sa'ad, ya. Jadi ketika beliau datang ke Madinah, beliau tidak memiliki apa-apa karena berangkat dari Mekah itu hanya membawa jubah dan kendaraan yang dinaiki, ya kan. Kemudian setelah itu dipersaudarakan dengan Sa'ad, ya, bin Rabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi keberhasilan Nabi SAW menjadikan mereka sebagai saudara itu Masya Allah, sampai saat itu menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Bukan hanya separuh hartanya, bahkan istrinya pun ditawarkan, mana yang kau inginkan aku akan ceraikan, silakan kamu nikahi. Sampai begitu, saking luar biasanya persaudaraan mereka, ya, persaudaraan karena iman, persaudaraan karena akidah. Ini situasi mu'akhah yang digambarkan oleh riwayat-riwayat sirah, ya, bagaimana mereka dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Nah, di sisi lain ada kebutuhan yang menyangkut hajat bersama, itu ternyata masih juga ada masalah, ya, di mana Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan al-muslimuna syuraka fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar. Jadi orang Islam itu sama-sama membutuhkan tiga hal, fil ma'i air, ya, wal kala'i padang, ya, kemudian wanar dan api. Itu dibutuhkan bersama. Nggak ada orang yang tidak membutuhkan itu. Nggak ada orang yang tidak membutuhkan air, nggak ada orang yang tidak membutuhkan padang, nggak ada orang yang tidak membutuhkan api. Seperti kita sekarang lah butuh listrik, ya kan? Kita sekarang butuh air untuk kita pakai mandi, kita pakai minum dan sebagainya. Itu kebutuhan bersama. Nah, ketika kebutuhan itu ada, kemudian apa yang dibutuhkan tadi kurang, maka cara Rasulullah memberikan solusi seperti apa? Rasulullah SAW tahu ada sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, ya, ada sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, Rasulullah SAW di situ menyatakan man yashtari lana bi'ra rumah, siapa yang sanggup membeli untuk kita, untuk kami, bi'ra rumah,
sumur rumah. Sumur rumah ini sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak ke Madinah, ya, sumur rumah itu di sini disebutkan. Jadi Yaqut Al-Hamawi itu menyatakan ardun bil Madinah baina Jaraf wa Jaghaba. Jadi satu tempat yang ada di Madinah, ya, yang terletak di antara Al-Jaraf dan Jaghaba. Nazalal musyrikuna amal Khandaq. Jadi itu menjadi tempat orang musyrik pada saat perang Khandaq. Wa fiha bi'rur rumah. Nah, di situ ada bi'rur rumah. Sekarang sudah ditutup itu pakai apa namanya? Pagar. Pakai pagar apa? Kayak kawat gitu. Ya, tapi itu masih kelihatan kalau kita mau ke sana. 2007 waktu Al-Fakir Haji itu sempat karena lama di Madinah, ya, kita keliling-keliling itu kita menyusuri bi'rur rumah. Nah, sampai sekarang masih ada, ya, sumur itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyatakan man yashtari lana bi'rur rumah, siapa yang sanggup untuk membeli sumur rumah tadi untuk kita, untuk kami, fayaj'alaha shadaqatan lil muslimin, kemudian dia menjadikan itu sebagai sedekah bagi kaum muslimin. Ya, sedekah di sini itu maknanya bisa wakaf. Ya, sedekah di sini maknanya bisa wakaf, karena wakaf itu adalah sedekatin jariyah. Ya kan? Wakaf itu adalah sedekah jariyah. Gitu. Saqahullahu yaumal qiyamati minal atash. Kata Rasulullah, kalau dia menjadikan sumur rumah tadi itu sebagai sedekah untuk kita, untuk kaum muslimin, Allah akan berikan dia minum pada hari kiamat dan dia tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Masya Allah. Coba, ya. Jadi ketika nanti hari kiamat dia akan diberi minum oleh Allah. Bayangkan pada saat matahari dengan kita itu jaraknya sangat pendek sekali, terus ada orang, ya, bayangkan dalam kondisi seperti itu, orang kehausan, orang haus, orang pengen minum, ya, nggak ada orang jual air apa, air mineral, ya kan. Kalau sekarang kan kita pas macet ada orang bawa, ya kan. Bayangkan nanti di akhirat itu pada masyarakat nggak ada orang yang jualan air mineral keliling, nggak begitu, nggak ada. Terus ada orang yang dia nggak akan merasa haus, nggak akan merasa dahaga. Itulah yang disebutkan Rasulullah SAW, saqahu yaumal qiyamati minal atashi. Orang itu akan diberi minum oleh Allah, dan pada hari kiamat itu orang itu akan terbebas dari apa? Orang itu akan terbebas dari dahaga. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman? Fashtaraha Utsmanu ibn Affan. Utsman kemudian membeli sumur itu, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Faja'alaha shadaqatan lil muslimin. Lalu kemudian beliau menjadikan sumur rumah tadi itu menjadi milik, menjadi haknya kaum muslimin. Jadi awalnya itu orang Yahudi tadi itu tidak mau melepaskan semuanya, separuh. Ya, separuh. Ya, karena jadi separuh itu dibeli, lalu separuhnya berat. Terus gimana cara membeli sumur separuh? Ya, berarti giliran. Hari ini untuk siapa, hari ini untuk siapa, dan begitu sampai kemudian akhirnya berhasil dibeli semuanya. Berapapun harganya dibayar oleh Utsman bin Affan, sampai begitu. Jadi orang Yahudi itu alat banget. Sampai kemudian akhirnya berapapun harganya kamu lepas, aku akan bayar. Subhanallah. Jadi ini kalau orang, ya, duitnya tidak bersari, kemudian sedekahnya juga tidak bersari duitnya, ya, Masya Allah. Itu Utsman bin Affan. Jadi subhanallah, ini luar biasanya Utsman. Nah, kalau kita lihat dari ini bagaimana wakafnya Utsman, ya, di Mekah itu menjadi apa, supermarket dan banyak lagi yang kemudian sampai hari ini masih mengalirkan pahala. Coba bayangkan, ya, wakaf itu abadi. Ya, sumur umat itu hanya memang hari ini sudah nggak dipakai lagi, tapi sepanjang itu masih dipakai oleh kaum muslimin. Kita lihat, ya, bagaimana dulu pada zaman Rasulullah SAW. Nah, ini berarti terus mengalirkan pahala. Tapi yang menarik di sini adalah, ya, kalau Rasulullah SAW tadi menyatakan man yashtari lana bi'ra rumah fayaj'alaha shadaqatan lil muslimin saqahullahu yaumal qiyamati minal atashi.
Kalimatnya Rasulullah itu loh yang Masya Allah ya. Jadi kalau Umar tadi dalam riwayat sebelumnya itu sedekah wali indallahi ma'atun, itu nggak salah. Wali indallahi ma'atun, Umar itu pengen nanti mendapatkan balasan di akhirat. Karena Rasulullah SAW pada saat mendorong kaum muslimin untuk wakaf, untuk sedekah tadi, Rasulullah juga mengatakan begitu. Ya kan? Rasulullah juga mengatakan begitu. Saqahullahu yaumal qiyamati minal atash. Allah akan berikan minum dia pada hari kiamat sehingga dia apa? Terbebas dari dahaga. Masya Allah. Nah, ini dorongan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Loh, yang ngomong Nabi ya kan? Yang bicara itu Rasulullah SAW. Kalau yang ngomong Rasulullah SAW itu pasti. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi yang disampaikan Nabi itu wahyu. Bukan dari hawa nafsunya. Bukan karena Nabi itu ingin supaya masalahnya selesai maka kemudian diiming-iming, enggak begitu. Memang faktanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Terus pertanyaannya begini, apakah tidak boleh? Ya, apakah tidak boleh orang melakukan amal dengan motivasi akhirat tadi itu? Ya, kata siapa tidak boleh? Orang Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti itu. Justru, nah ini ada kalimat yang menarik ya. Ketika kita itu fokus ke akhirat, dunia itu nanti lewat. Tapi kalau pikiran kita itu masih bergelantungan, bergelayutan urusan dunia, ini berat sekali. Untuk menuju akhirat itu berat. Ya, makanya ada kalimat ulama itu ya yang luar biasa ya. Kalimatnya Husain ya. Beliau mengatakan bil adabi yunalul ilmu wa bil ilmi yasihul amalu wa bil amali tunalul hikmatu wa bil hikmati ya yunalu az-zuhdu wa biz-zuhdi tutrakud dunya wa bitarkid dunya tunalul akhiratu wa bi nawalil akhirah tunalur rutbatu indallah. Ini kalimat beliau. Orang itu punya makom di sisi Allah. Orang itu punya makom di sisi Allah itu karena di dalam dirinya itu hanya ada akhirat. Ya, dia mendapatkan akhirat. Kapan orang itu mendapatkan akhirat? Ketika dia sudah bisa meninggalkan dunia. Tutrakut dunia. Gitu. Dia enggak. Jadi kapan dia bisa meninggalkan dunia? Ketika dia zuhud. Kapan dia bisa zuhud? Ketika dia mendapatkan hikmah. Kapan dia bisa mendapatkan hikmah? Kalau dia banyak melakukan amal. Kapan dia banyak melakukan amal dan amalnya benar? Ketika dia punya ilmu. Kapan dia punya ilmu? Kalau punya adab. Nah, itu makanya para ulama kalau nasihati orang yang mencari ilmu itu mulailah dari adab dulu. Al-adab qabla al-ilm. Ya, adab dulu sebelum ilmu. Karena dengan adab itu kita akan punya ilmu, kita akan dapat ilmu. Masya Allah. Jadi orang itu mendapatkan nilai kedudukan tunalur rutbah indallah, punya kedudukan di sisi Allah kalau dia mengejar akhirat tadi. Jadi nggak salah. Ketika orang itu hatinya menginginkan akhirat, makanya Rasulullah SAW sampaikan seperti tadi. Ya. Jadi kata Nabi SAW tadi, "Mayyashtari lana bi'ra rumah, fayaj'alaha lil muslimin, saqahullahu yaumal qiyamati minal atash." Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu sanggup membeli apa yang dilakukan tadi di dunia, tapi apa yang menjadikan amal dunia tadi itu kemudian bernilai akhirat karena tujuannya untuk akhirat. Kita sekarang membangun begini ini kan ini dunia, tetapi amal yang kita lakukan ini semuanya kita dedikasikan ke Allah untuk akhirat kita. Kalau bukan karena untuk akhirat kita apa? Nah, itu nanti membedakan orang mukmin dengan orang kapitalis. Makanya orang kapitalis itu nggak mengenal barokah. Rizki barokah itu nggak ada dalam kamus orang kapitalis. Ya. Nah, ini masalahnya orang Islam ikut-ikutan pakai nalarnya orang kapitalis, akhirnya ikut korupsi. Ya, pengen kaya seperti orang kafir yang nggak ngerti rizki barokah dan sebagainya itu. Orang Islam itu kebutuhannya bukan hanya materi, Pak.
Ya, orang Islam itu kebutuhannya bukan hanya materi. Yang dipenuhi ini juga bukan hanya materi. Kebutuhannya orang Islam itu selain ada kebutuhan materi, ada kebutuhan ma'nawi, ada juga kebutuhan ruhi. Al-haja ruhiyah. Kebutuhan ruhiyah itu adalah kebutuhan terkait dengan roh kita. Kebutuhan ruhi itu kadang-kadang kita harus penuhi dengan mengorbankan semua materi yang kita miliki. Ya. Kebutuhan ruhiyah itu kita bisa penuhi dengan mengorbankan semua materi, bahkan nyawa yang kita miliki, itu semua kita korbankan. Itu kebutuhan ruhiyah. Coba bayangkan, pertanyaan begini, apa yang membuat orang itu sanggup berjihad mengorbankan hartanya, nyawanya, waktunya, semuanya? Ruhiyah itu, kebutuhan ruhiyah. Bagaimana dia ingin meraih makom di sisi Allah yang paling tinggi, itu kebutuhan ruhiyah. Kita sanggup bangun malam, capek-capek sakit ke masjid bawa tongkat, meskipun kita kena asam urat, kemudian kita sholat nggak bisa berdiri sambil duduk. Pertanyaannya, kenapa kita sanggup melakukan itu? Padahal secara fisik mungkin kita ya dalam kondisi sakit dan sebagainya. Itu karena hajar ruhiyah tadi, kebutuhan ruhiyah itu. Kebutuhan ruhiyah itu tidak bisa kita penuhi kecuali dengan mengorbankan tadi capeknya kita, lelahnya kita, ya harta kita, macam-macam itu. Itu kebutuhan ruhiyah. Ini nggak ada dalam pandangan orang kapitalis, nggak ada itu. Ya, makanya mereka heran, kok bisa ya orang Islam bangun masjid nilainya miliaran terus nggak dapat apa-apa. Kalau orang kapitalis kan nggak masuk akal. Kalau orang kapitalis kan mikirnya saya mengeluarkan berapa, dapat berapa, kan begitu orang kapitalis. Lah kita itu ngeluarkan sebanyak-banyaknya di dunia nggak dapat, tapi catatannya itu di akhirat. Apa yang dicatat oleh Allah di akhirat tadi itu abadi. Yang di rekening tadi itu kan justru hilang. Kalau mereka kan mikirnya, nah ini makanya yang sekarang lagi ramai skandal pajak itu kan seperti itu. Ya, yang dirugikan negara bahkan konon sampai 4.000 triliun itu dana itu tidak masuk ke negara, ke kas negara, tapi masuk ke kantong-kantong pribadi gitu. 4.000 triliun 4.000 triliun itu kan udah luar biasa, bisa menutupi APBN ya. Masya Allah. Nah kenapa kok begitu? Karena nalarnya itu kapitalis tadi. Itu bedanya. Orang Islam itu nggak punya apa-apa tapi bisa mewujudkan apa-apa. Kenapa? Karena punya ruh. Karena ada hajar ruhiyah tadi. Nah ini penting ya. Makanya ini yang Al-Fakir ingin sampaikan, kita ini sebagai orang Islam itu harus punya itu. Jadi jangan kemudian berpikirnya karena punya keterbatasan materi lalu kemudian kita nggak bisa mewujudkan sesuatu yang tinggi. Enggak. Kalau kita punya roh tadi, quwwah ruhiyah, kemudian kita punya hajar ruhiyah yang kita harus penuhi tadi, insya Allah nanti Allah akan bukakan jalan. Allah akan bukakan jalan. Ya. Memangnya dulu umat Islam itu bisa menaklukkan 2/3 dunia itu karena mereka kaya? Enggak. Tapi karena mereka punya roh, punya quwwah ruhiyah, ya kan? Nah ini yang kita sekarang buktikan ya. Kita bisa bangun masjid kayak gini itu bukan karena kita punya duit. Duit datang setelah kita mulai, ya kan? Jangan ngumpulin duit dulu baru mulai, nggak jalan-jalan nanti. Ini kita bicara soal apa? Quwwah ruhiyah. Kita bicara apa? Soal hajar ruhiyah tadi. Nah itu yang dibangkitkan Rasulullah SAW. Ini yang sekarang ini hilang dari kaum muslimin. Mau apa-apa mikirnya duit dulu. Mau apa-apa mikirnya duit dulu. Nah, itu, ya kan? Nah itu. Makanya nggak pernah jadi. Ya kalau perjuangan seperti itu nggak pernah jadi. Karena umat Islam itu dari dulu itu ya begini-begini. Maksudnya kalau bicara soal materi. Tapi kalau dipaksa, mereka akan mengeluarkan effort terbaiknya. Kenapa? Karena mereka punya tadi al-hajar ruhiyah yang nggak kelihatan. Mereka bisa menaklukkan daratan, mereka bisa menaklukkan lautan, bahkan mereka bisa melakukan apapun meskipun mereka tidak punya materi. Kenapa? Karena mereka ingin ya mewujudkan hajar ruhiyah tadi, dan dorongan roh yang mereka miliki itulah menyebabkan mereka bisa begitu luar biasa tadi. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah hadis Tabrani dan Ibnu Asyakir fi dzalika. Hadis ini masih hampir mirip dengan apa yang disampaikan dalam riwayat sebelumnya tadi.
Wa inda Tabrani wa Ibnu Asyakir an Bashir al-Aslami radhiyallahu anhu qala lama qadima al-muhajirun al-Madinata istanqaru al-ma'a wa kanat li rajul min bani Ghifari aynun yuqalu laha rumatu wa kana yabi'u minha al-kirbata bimuddin. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Imam Tabrani, kemudian dari Ibnu Asyakir dari Bashir al-Aslami radhiyallahu anhu qol berkata lamma qadimal muhajirun al-Madinah. Jadi ketika orang muhajirin datang ke Madinah, tadi kita sudah sampaikan istanqarul ma'a. Jadi mereka ini kesulitan, mereka membutuhkan air, mereka kesulitan mendapatkan air. Wa kanat li rajulin, ketika itu ada pada seorang laki-laki Bani Ghifar ainun, mata air, yuqalu laha rumatu, yang air itu disebut dengan rumah. Nah itu tadi bi'ru rumah tadi. Wa kana yabi'u minhal kirbatu bimuddin. Jadi satu kirba itu dijual dengan harga 1 mud. Orang muhajirin bingung gimana caranya, wong kita ini baru hijrah, suruh beli satu satu kirba. Ya kirba itu wadah ya. Wadah kalau kita pernah lihat di mana? Di museum dua tanah suci itu kan ada ya, bentuknya itu kalau kirba itu zaman dulu itu kan terbuat dari kulit hewan. Jadi hewan itu yang disembelih kemudian disamak ya, itu nanti kulit luarnya itu dipakai ya, dijahit gitu kemudian dipakai sebagai wadah air, itu yang disebut dengan kirba. Nah jadi mereka itu zaman dulu belum ada teko, zaman dulu belum ada tremos, belum ada macam-macam seperti sekarang. Mereka seperti itu yang dipakai untuk alat ngambil air minum, membawa air minum. Mereka membeli itu dengan harga 1 mud. Pusing kan gimana caranya wong baru hijrah ya. Tadi kita cerita tentang Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu masih miskin pada waktu itu, masih miskin, wong baru datang. Makanya kemudian ada riwayat Abdurrahman bin Auf itu walimah dengan 1 kambing itu ya. Nah, yang disebutkan Rasulullah aulim walau bisyatin, kamu bikinlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Itu riwayat tentang Abdurrahman bin Auf. Ya riwayat tentang walimah dengan 1 kambing itu. Artinya dia masih miskin waktu itu karena baru hijrah. Ya. Nah di sini disebutkan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya bi'niha bi'ainin fil jannah, katanya bi'niha, kamu beli ya. Jadi kamu beli air itu untukku bi'ainin fil jannah, dengan imbalan mata air di surga. Faqala, kemudian orang itu mengatakan ya Rasulullah, laisa li wala li ya li gharuha wala astati'u. Kata orang ini, kata sahabat ini, laisa li, aku tidak memiliki dan juga untuk keluargaku, gharuha itu wala astati'u, dan aku tidak mampu ya Rasulullah. Fa balagha dzalika Utsman radhiyallahu anhu. Terus kabar kesulitan orang muhajirin dan ketidakmampuan untuk membeli air tadi itu, maka kemudian sampai kepada Utsman bin Affan. Lalu kemudian fashtara bi 35 alf dirham. Utsman kemudian membeli dengan harga 305.000 dirham. 305.000 dirham. Bukan dinar ya. 35.000 dirham. Ya, 35.000 dirham. Sumatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Utsman, ataj'alu li mislal ladzi ja'alta lahu aynan fil jannah? Apakah engkau akan menjadikan untukku seperti yang kau jadikan untuknya mata air di surga? Ini setara Tuhan jika aku membelinya. Coba Rasulullah ngomong begitu kepada orang tadi, tapi dia kesulitan. Sementara Utsman mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, kalau kamu membeli, kamu nanti akan mendapatkan mata air di surga. Utsman mendengar itu langsung dia beli ya dengan harga 35.000. Kemudian Utsman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau akan menjadikan itu seperti engkau jadikan pada dia, bahwa aku akan mendapatkan mata air sebagaimana engkau katakan pada dia tadi di dalam surga? Masya Allah. Qala na'am, kata Rasulullah, ya. Qala qad ishtaratuha wa ja'altu alal muslimin. Aku sudah membelinya ya Rasulullah, dan aku jadikan itu sebagai wakaf untuk kaum muslimin sampai hari ini. Nah ini biru rumah tadi itu. Nah jadi ini riwayat-riwayat ya, dan ini gambaran tentang bagaimana cara Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang nyinyir begini, kamu jangan jualan surga lah, ya kan?
Ada orang nyinyir begitu, kamu jangan jualan surga lah. Loh, kalau kita nggak jualan surga, maksudnya Rasulullah SAW menyampaikan begitu. Itu karena memang hidup ini nggak abadi. Hidup ini nggak abadi. Terus kalau nggak jualan surga, jualan apa? Jualan dunia pasti, ya kan? Gitu. Ketika ada orang mengatakan kamu begini, nanti kamu akan dibalas oleh Allah dengan jannah begini, itu dikatakan jualan surga. Sementara orang lain jualan dengan marketing, ya, dia katakan ini benefitnya begini, ini kamu nanti akan begini, ini investasi yang sama saja. Bedanya cuma ini dunia dan dia bisa belum, dan itu juga belum tentu loh. Coba lihat siapa yang kemarin investasi di, ya misalnya yang sekarang apartemennya mangkrak itu, ya, kasihan banget, ya kan? Investasi, kata mereka ini murah, mampu murah investasi. Ada yang beli 2 unit, ada yang beli 3 unit, ada yang beli 4 unit, masya Allah. Gaji dikumpulkan, katanya investasi. Habis itu mangkrak sampai hari ini. Coba bayangkan kalau apa yang diinvestasikan tadi itu ditaruh di masjid, diwakafkan. Gak ada kata hangus, itu gak ada. Nggak ada kata hangus, itu nggak ada. Apa yang diwakafkan, apa yang diinfakkan, apa yang sedekahkan untuk Allah sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Abadi itu, nggak akan hilang catatannya, nggak akan hilang. Meskipun mungkin panitia nggak nyatet, ya, meskipun panitia nggak nyatet, tapi catatannya itu abadi karena Allah itu malaikatnya nggak pernah lengah, ya kan? Jadi kadang-kadang ada yang protes, ini kok nama saya nggak ada. Ya itu sebagai administrasi, ya gak apa-apa lah ya, sebagai administrasi. Tapi insya Allah namanya sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, nggak hilang. Nah, itu enaknya kita transaksi sama Allah itu kayak begitu tuh, ya kan? Transaksi sama Allah itu kayak begitu. Jadi itu tadi karena kita punya hajat ruhiyah, karena kita punya kebutuhan roh, ya kan? Kebutuhan roh tadi itu kita bisa penuhi dengan cara tadi, membayarkan, memberikan, mengorbankan apa saja yang kita miliki. Itu. Jadi makanya bayangkan ya, seorang ibu datang pada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku jadikan anakku ini ya untuk membantumu, untuk berkhidmat kepadamu. Itu ibunya Anas bin Malik. Coba bayangkan, seorang ibu menyerahkan putranya kepada Nabi untuk berkhidmat pada Rasulullah. Kalau bukan karena hajat ruhiyah apa coba? Dan di situ kemudian Allah memberikan barokah kepada Anas bin Malik dengan umur yang panjang, harta yang berlimpah, anak yang banyak sekali. Subhanallah. Itu barokahnya, ya. Ibunya itu merelakan anaknya tadi. Nah kita itu juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Ini terakhir ya, sebelum kita tutup ya. Jadi hari ini itu kita melihat orang Islam itu karena tadi, pertama dari segi kuah ruhiyahnya lemah, yang kedua itu tidak memahami punya hajat ruhiyah yang harus dipenuhi. Akhirnya ketika melakukan sesuatu hitung-hitungannya materi. Ibunya Anas bin Malik tadi itu sanggup melakukan itu apa coba? Hitungannya apa coba? Bukan materi, ya. Makanya ulama kaum muslimin ketika menjelaskan tentang anak, nah ini kita bicara anak, menjelaskan tentang anak itu haknya siapa? Haknya bapaknya kah? Hanya bapak ibunya kah? Atau haknya umat kah? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan anak itu hanya orang tuanya, ya. Kemudian Ibnul Humam mengatakan anak itu adalah hanya bapak sama ibunya. Tapi para ahli hadis seperti Ibnu Hibban mengatakan anak itu adalah haknya umat. Artinya apa? Kita itu ketika membesarkan anak kita, mendidik anak kita, didik anak itu Pak, sekarang kira-kira kalau kita hitungnya biayanya mulai dari kita ngelahirkan, nyekolahkan sampai jadi orang itu ya 1 miliar lebih lah gitu ya, kira-kira ya. Kalau kita coba, kalau nggak percaya dihitung aja. Setelah jadi orang, kalau bukan karena tadi itu ada kuah ruhiyah, ada hajat ruhiyah, kita mikir ya, habis kita kuliahkan, dia mateng, kita serahkan ke orang lain, ya dah?
Yang anak perempuan juga begitu, ya kan, dikasih ke orang lain. Coba bayangkan kalau bukan karena Allah, karena apa coba? Ya. Nah disinilah maka para ulama di masa lalu mereka mikir, jadi kita itu sebenarnya mengeluarkan semuanya ini di anak kita sampai dia jadi orang macam-macam itu untuk apa? Untuk Allah. Jadi Allah maunya apa kepada anak kita, itu yang kita berikan, ya kan, itu yang kita berikan, itu yang kita lakukan. Itu kalau kita nggak berpikir begitu nanti rugi kita. Makanya ibunya Anas bin Malik tadi itu cerdas karena pikirannya cukup ke depan. Siapa yang untung kemudian ketika Anas bin Malik diserahkan pada Nabi SAW? Ya ibunya. Karena kemudian Anas bin Malik menjadi orang yang luar biasa, dididik oleh Rasulullah, ya, didoakan mendapatkan barokah dari Nabi, yang kemudian diuntungkan juga orang tuanya. Dan bagaimana jasanya Anas bin Malik kemudian untuk agama ini luar biasa. Itu pikiran orang yang sehat, pikiran orang yang benar. Kadang-kadang kita sekarang mau nyekolahkan anak, dimasukkan ke pesantren, dimasukkan, mikir nanti kalau lulus jadi apa ya dia. Di atas semua itu yang materi tadi itu, mestinya kita itu pikirannya satu, apa yang nanti dia akan, atau apa yang kita bisa, ya, berikan untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama ini dengan anak kita ini. Karena itulah yang nanti akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu apa? Kebutuhan apa? Ruh, kebutuhan ruh. Kebutuhan ruhiyah itu. Ya kan? Kita sanggup mengorbankan uang, sanggup mengorbankan ini, mengorbankan. Kalau bukan karena itu, untuk apa? Nah, jadi ini penting ya. Al-Fakir sampaikan, karena itu tadi, hari ini itu kita seringkali, karena ini banyak setan di sekeliling kita ini yang terus memalingkan pikiran kita, memalingkan hati kita, sehingga kita ini akhirnya lupa hitung-hitungan akhirat gitu. Yang kita hitung itu cuma materi, nanti dapat apa nanti setelah ini, kalau nanti satu gimana nanti ini, ya. Nah, itu pikirannya. Jadi lupa bahwa di sana ada aspek yang terkait dengan roh, dan itulah yang lebih penting. Ya, nanti materi itu ikut dengan sendirinya insya Allah, kalau yang utama tadi itu kita dapatkan. Makanya motivasinya pertama itu apa? Kuahnya itu harus ruhiyah dulu, kemudian hajar ruhiyah tadi itu yang kita wujudkan. Dengan begitu masya Allah nanti yang lain-lain itu akan datang. Nah, itu seperti yang dikisahkan dalam sedekahnya Utsman, sedekahnya para sahabat tadi itu semuanya arahnya ke sana. Jadi semoga dari kitab ini, ya, dan dari penjelasan tadi kita bisa mengambil banyak faidah, ya, manfaat ilmu, dan ilmu ini bisa bermanfaat di dalam membentuk mindset kita, membentuk perilaku kita, termasuk mengarahkan kita, dan bagaimana kita ini memiliki tabiat-tabiat, karakter-karakter sebagaimana para sahabat di masa lalu, sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang hari ini, tetapi pikiran, cara berpikir, kemudian nafsiyah kita, akliyah kita sebagaimana para sahabat di masa lalu. Itu menjadi harapan kita, dan semoga dengan semuanya itu kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan mereka, karena mahabbah, karena mahabbah kita, karena ittiba kita, ya, kepada mereka semuanya itu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin sampaikan dari materi yang tadi sudah sampaikan. Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini majelis kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.